مش وقتها هلا ارجع حب. لا لا هلا ما فيي ومنا بايدي، ما بعرف شو صار له هالقلب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afif Ikhwanuddin, asal sekolah STAI Inovatif Darul Ihsan yang menduduki prodi MPI atau Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan sedikit memaparkan sebuah materi ulumul Quran dengan judul Makiyah dan Madaniyah. Materi ini sangatlah penting untuk membantu kita memahami Al-Quran secara lebih mendalam dan kontekstual. Terima kasih. Yang dimaksudkan dengan ayat atau surat Makiyah adalah wahyu Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Mekah. Nah, perlu dipahami bahwa penamaan Makiyah itu tidak selalu berarti diturunkan di kota Mekah, akan tetapi melainkan berdasarkan waktu turunnya itu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Itu yang dimaksud dengan ayat Makiyah. Sedangkan ayat atau surat yang dinamakan Madaniyah itu adalah wahyu Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, walaupun namanya yang disebut Madaniyah, ayat-ayat tersebut ini tidak selalu diturunkan di Madinah, tetapi ditentukannya karena berdasarkan periode setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Begitu. Jadi perbedaannya yang tadi untuk surat atau nama yang disebut Makiyah itu bukan karena selalu diturunkan di Mekah, bukan. Karena diturunkannya itu Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. Nah, kalau yang Madaniyah ini surat atau wahyu yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, gitu. Nah, di sini ada pembagian Makiyah dan Madaniyah. Dilakukan oleh para ulama berdasarkan beberapa hal diantaranya, yaitu yang pertama waktu turunnya wahyu, nah yang kedua sasaran dakwah, dan yang ketiga itu kondisi sosial umat Islam. Karena pertimbangan ini sangat membantu dalam memahami latar belakang umumnya ayat-ayat tersebut, dalam memahami latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini ada ciri-ciri ayat Makiyah. Ayat-ayat Makiyah umumnya memiliki ciri atau ayatnya itu pendek-pendek bahasanya dan kuat dan menyentuh hati, serta banyak membahas akidah, tauhid, keesaan Allah, dan hari kiamat, atau ada juga dan keimanan. Hal ini sesuai dengan kondisi umat Islam di Mekah yang saat itu masih lemah dan membutuhkan kekuatan iman, penguatan iman. Contohnya di sini ada ayat Al-Quran yang Makiyah ya. Saya kasih contoh satu. Di sini ada surat Ar-Rahman. Ini surat Ar-Rahman ini Makiyah. Surah ke-55 ada 78 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. Nah, berbunyinya seperti itu dari surat Ar-Rahman. Nah, di sini ada ayat-ayat madaniyah, umumnya memiliki ayat yang lebih panjang. Nah, perbedaannya tadi dengan ayat makkiyah itu, kalau ayat makkiyah itu ayatnya pendek-pendek dan memiliki arti atau makna yang menyentuh hati. Nah, untuk ayat madaniyah ini memiliki ayat yang agak panjang dan lebih rinci. Isinya banyak membahas hukum-hukum Islam seperti ibadah, muamalah, hukum keluarga, serta aturan sosial dan kemasyarakatan. Hal ini karena pada masa Madaniyah, umat Islam sudah membentuk masyarakat dan pemerintahan. Saya kasih contoh untuk surat yang dinamakan Madaniyah. Di sini ada surat An-Nisa ayat 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما صدق الله العظيم. Nah, di sini saya ulang kembali untuk biar dapat untuk lebih gampang dipahami karena perbedaan makkiyah dan madaniyah. Secara singkatnya itu perbedaan makkiyah dan madaniyah dapat dilihat dari yang pertama waktu turunnya, yang kedua isi pembahasannya, yang ketiga panjang ayatnya dan sasaran dakwahnya. Kalau makkiyah itu fokus kepada pembinaan akidah, sedangkan madaniyah itu fokus kepada penerapan syariat. Di sini untuk hikmahnya mempelajari makkiyah dan madaniyah, emang ada hikmahnya? Ada dong. Untuk hikmahnya itu mempelajari makkiyah dan madaniyah, yaitu yang pertama membantu memahami konteks dari ayat tersebut. Yang kedua itu memudahkan penafsiran Al-Quran. Nah, yang ketiga mengetahui tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW serta menjadi dasar dalam memahami hukum-hukum Islam. Untuk karena itu di sini kesimpulannya madaniyah dan makkiyah itu merupakan bagian penting dalam pelajaran ulumul Quran. Karena dengannya memahaminya kita dapat membaca dan mengkaji Al-Quran secara lebih tepat dalam dan sesuai dengan konteks turunnya wahyu. Demikian pemaparan yang sudah saya sampaikan, meskipun sedikit. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi dan dikomen ya. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman tentang ilmu Al-Quran. Akhirul kalam, syukran, hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.